Kenapa secara tiba-tiba tubuh kita itu sakit? Padahal sebelumnya itu sehat walafiat, segar bugar, tidak ada tanda-tanda akan sakit. Kok kenapa secara tiba-tiba langsung sakit? Baik secara yang ringan atau sedang atau bahkan ada yang berat. Itu kenapa? Nanti akan Ki Bledek jawab secara pandangan spiritual Ki Bledek Kandil berkaitan dengan energi. Sebelumnya Ki Bledek ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Ki Bledek mau menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Bledek. Jadi banyak sekali sobat-sobat Bledek yang WA ke Ki Bledek Kandil. Di sini pertanyaannya hampir sama, yaitu yang berkaitan dengan kondisi tubuh. Jadi kenapa secara tiba-tiba sakit? Baru dari tempat mana, tahu-tahu pulang-pulang sakit, atau ketemu siapa pulang-pulang sakit atau semacamnya. Nanti akan Ki Bledek jelaskan kenapa bisa sakit. Terus apa yang menyebabkan sakit, nanti kalian bisa tonton dari awal sampai akhir. Jadi kenapa sakit, apa yang menyebabkan sakit, bagaimana cara mengatasinya, nanti Ki Bledek jelaskan. Oke, yang pertama, tubuh manusia itu bisa menyerap energi positif juga energi negatif. Kalau energi positifnya yang besar, maka manusia itu akan sehat walafiat, segar bugar, keberuntungannya juga besar. Kalau energi negatifnya yang besar, maka manusia itu akan sakit, mudah sakit, baik dari yang ringan sampai yang berat, banyak sial, terus seret rezekinya. Tuh. Jadi tubuh manusia itu menyerap energi positif maupun negatif, cuman kondisi setiap manusia itu beda-beda. Ada yang manusia pada dasarnya memiliki energi positif yang besar, jadi dia bisa menangkal atau mengkanter balik energi negatif yang menyerang dia ataupun di sekitarannya dia. Ada yang energi positif bawaannya itu sedang, ada yang energi positif bawaannya kecil. Yang bahaya itu yang kecil, energi bawaannya lemah atau kecil, maka nanti kalau ada energi negatif di sekitarnya atau ada serangan energi negatif, itu akan gampang masuk, gampang terserap. Itu. Jadi penyebab kita sakit itu karena terlalu banyak energi negatif di dalam tubuh kita yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Jadi setiap manusia itu memiliki tingkat toleransi tertentu terhadap energi negatif yang menyerang kita atau yang kita serap. Kalau energi itu lebih dari yang bisa ditoleransi tubuh, maka diri kita itu akan sakit, akan sial, akan seret rezekinya dan sebagainya. Terus apa saja toh yang menyebabkan sekeliling itu atau tubuh itu menyerap energi negatif? Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama dari tempat ada tempat-tempat yang memiliki energi negatif besar. Jadi kalau kita berada di tempat tersebut secara tidak langsung akan menyerap atau terserang oleh energi negatif. Jadi ada tempat yang memiliki energi negatif besar. Yang kedua ada orang atau manusia, sesama manusia yang membawa energi negatif. Jadi orang tersebut membawa energi negatif, nanti orang yang ditemuinya nanti biasanya akan menyerap energi negatif tersebut. Lalu yang ketiga itu kiriman itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nanti Ki Bledek jelaskan. Terus yang keempat itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu juga mengandung energi, ada yang positif, ada yang negatif. Nanti Ki Bledek jelaskan satu persatu. Oke, kita dari tempat.
Jadi ada tempat-tempat yang memiliki energi negatif yang sangat besar. Sebaiknya kalian hindari atau jangan sering-sering ke situ. Yang pertama itu adalah tempat-tempat yang angker, yang wingit, yang sudah tidak ditinggali manusia atau sudah lama ditinggalkan oleh manusia. Jadi semacam bangunan yang kosong, sudah tahunan atau puluhan tahun ditinggalkan, itu juga energi negatifnya sangat besar. Kalau mau menempati lagi itu memiliki proses yang berat ya, harus dipositifkan dulu auranya. Jadi tempat yang angker, wingit, jarang disinggahi oleh manusia dan sebagainya itu memiliki energi negatif yang besar. Terus yang kedua itu rumah sakit. Loh, rumah sakit kan padang, terang dan sebagainya. Ya, rumah sakit itu memiliki energi negatif yang besar karena situ adalah tempatnya orang-orang sakit. Makanya ada aturan anak di umur sekian itu tidak boleh masuk karena takutnya anak di umur tersebut itu energinya, meskipun ada beberapa anak yang memiliki energi positif bawaan yang besar, cuman banyak juga anak-anak yang memiliki energi positif bawaan yang kecil atau lemah. Jadi nanti takutnya terserang energi negatif malah sakit gitu. Terus yang ketiga itu kuburan. Kuburan atau makam itu juga memiliki energi negatif yang besar. Jadi juga hati-hati kalau ke sana. Terus yang keempat itu tempat hiburan malam. Jadi kalau ada pertanyaan, kan itu tempat hiburan, oke, itu tempat hiburan. Cuman tempat hiburan tersebut itu mengandung energi negatif yang besar. Memang orang yang datang ke situ biasanya orang yang senang ya, senang tentang hiburan malam, jadi tidak akan terdampak secara langsung, namun akan terakumulasi, akan numpuk. Biasanya nanti jatuhnya jeglek langsung, jadi sakitnya itu parah, biasanya begitu, itu titanya. Kalau yang tidak terbiasa masuk ke tempat hiburan malam itu nanti besoknya mungkin biasanya dia akan meriang atau sakit, meskipun itu hanya sakit ringan ya, semacam flu, pilek dan sebagainya. Itu karena ada serapan dari energi negatif. Terus yang berikutnya adalah pasar. Pasar baik tradisional maupun modern itu kayak mall ya, itu banyak sekali energi negatifnya karena pasar atau mall, jadi pasar tradisional maupun pasar modern itu banyak sekali manusianya. Manusia itu mengeluarkan energi, biasanya energi yang dikeluarkan itu banyak sekali yang negatif, jadi membuang energi negatif di pasar dan sebagainya. Itu biasanya kalau tidak terbiasa pasar, masuk ke pasar itu akan sangat terasa dampak energi negatifnya. Kalau yang sudah terbiasa, dia mungkin sudah memiliki counter untuk menahan serangan atau resapan energi negatif tersebut. Tapi kalau yang tidak terbiasa maka akan sakit. Oke, itu dari tempat. Terus yang kedua dari orang. Orang yang harus dihindari adalah orang-orang yang toksik. Itu orang-orang yang membawa energi negatif besar. Jadi kalau meskipun kalian memiliki energi positif, kalau tidak benar-benar besar, tidak memiliki energi positif yang bawaan besar, maka gampang terserang. Kalau sedang bawaan energi positif kalian sedang, tapi kalian berhadapan dengan orang toksik terus-menerus, maka kalian akan ikut terkena serangan energi negatif tersebut. Terus ya orang-orang yang berkeluh kesah, curhat dan sebagainya, itu membawa energi negatif juga. Jadi hati-hati kalau kalian mendapat didatangi teman atau sebagainya, curhat dan sebagainya, sebetulnya kalian harus mengcounter. Jadi harus meningkatkan energi positif kalian agar kalian juga tidak ikut-ikutan terseret atau energi negatif kalian semakin besar. Kalau kalian keseret kan kalian nanti lama-lama juga ikut sakit. Jadi kalian jangan heran kalau ada konsultan itu
memberikan tarif dan sebagainya, itu jangan heran karena tarif tersebut itu sebetulnya untuk dia mengkanter energi negatif tersebut. Banyak cara macamnya mengkanter. Jadi setelah mendapatkan curhatan dan sebagainya, konsultan tersebut mungkin besoknya bisa refreshing dan sebagainya untuk menyerap energi positif lebih banyak lagi agar energi negatif yang dia serap dari orang yang konsul atau curhat ke dia itu bisa ternetralisir. Semacam kalau yang tadi dokter kan bekerja di tempat di rumah sakit yang tadi banyak energi negatifnya, itu juga harus banyak-banyak menyerap energi positif. Nanti Kibledek jelaskan energi positif itu ada di mana aja. Oke, itu yang tadi ya, orang. Jadi orang-orang yang toksik, orang-orang yang curhat dan sebagainya, berkeluh kesah, dia membawa masalah. Nah, dia membawa masalah itu adalah melimpahkan energi negatif ke orang lain. Jadi kalau Kibledek sebagai yang mendengarkan curhatan itu sebenarnya Kibledek menangkap energi negatif kalian. Jadi Kibledek harus bisa mengkanter atau menyerap energi positif lainnya untuk mengkanter biar tidak terserang energi negatif itu. Oke, yang berikutnya adalah kiriman. Jadi energi negatif itu ada yang kiriman. Kiriman itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau yang sengaja itu berarti ada yang tidak suka terhadap diri kita, iri, dengki dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mengirimkan energi negatif melalui perantara dan sebagainya ya, kepada diri kita. Itu kita bisa mengkantornya atau menahannya itu dengan meningkatkan energi positif diri kita. Jadi intinya semakin positif energi yang ada di diri kita, itu semakin bisa mengkanter atau menyerang balik energi negatif yang menyerang kita. Bagaimana kita meningkatkan energi positif sebesar-besarnya. Itu kiriman ada yang sengaja, ya sengaja semacam itulah. Kalau yang tidak sengaja itu semacam ain. Jadi ada orang yang kagum terhadap diri kita atau benci terhadap diri kita secara berlebihan, dia memandang kita secara berlebihan, itu akan terjadi ain. Makanya kalau kalian jangan memasang poster gambar-gambar kalian itu di media sosial. Itu nanti kalau ada yang kurang senang dan sebagainya, itu secara tidak langsung akan menuju kita. Ya, ain itu ditangkal dengan energi positif yang besar pada diri kita, sama ininya gitu. Oke, yang berikutnya adalah dari makanan dan minuman. Jadi ada makanan dan minuman yang memiliki energi negatif. Ada makanan-makanan yang tidak halal, itu juga memiliki energi-energi negatif. Semacam alkohol dan sebagainya itu juga memiliki energi negatif. Jadi tidak bagus untuk diri kita, tubuh ya. Baik itu secara langsung maupun secara spiritual, itu tidak bagus. Oke, jadi itu adalah tempat-tempat terus orang-orang yang memiliki energi negatif, baik yang ada yang kiriman, ada juga yang dari makanan atau minuman. Lalu yang berikutnya bagaimana menangkalnya, bagaimana solusi dan sebagainya. Solusinya kemarin Kibledek ada di video Kibledek Kantil. Minimal kita memakai media garam, jadi mandi garam. Jadi rutin-rutinlah mandi garam. Garam itu adalah untuk meluruhkan atau menetralisir energi negatif. Secara detailnya kalian bisa cari video Kibledek Kantil yang berhubungan dengan mandi garam. Oke, lalu berikutnya adalah tempat-tempat yang menghasilkan energi positif. Tempat-tempat yang menghasilkan energi positif itu adalah tempat-tempat ibadah. Jadi kalau kalian mau menyerap energi positif yang besar, kalian tafakur atau berdiam diri di tempat-tempat ibadah.
itu akan menyerap energi positif yang besar pada diri kalian. Kalian akan tenang, semakin tenang energi positif yang diserap akan semakin besar. Tempat-tempat rekreasi itu tapi yang di alam ya, tempat-tempat rekreasi yang di alam dan bukan di alamnya tapi tempat-tempat angker semacam hutan sebenarnya enggak, tapi yang alam lah, alam yang kan ada juga alam yang energinya negatif, ada yang positif. Cari yang bisa menenangkan kalian di situ adalah alam yang memiliki energi positif. Baik ke pantai itu juga ada pantai-pantai yang memiliki energi yang positif. Atau kalian memiliki peliharaan semacam kucing, kura-kura dan sebagainya, itu kalian memiliki hobi semacam itu adalah hobi yang positif, bisa menghasilkan energi positif. Semacam kucing itu bisa menyerap energi negatif kita dan memberikan energi positif pada diri kita. Itu. Oke, mungkin informasi dari Kibledek ini bisa menambah khasanah ya, khasanah ilmu. Kalian mau percaya mau tidak itu keputusan ada di diri kalian. Kibledek hanya berbicara berdasarkan pengamatan pengalaman yang Kibledek lakukan dan pandangan spiritual dari Kibledekan ya. Kalau ada pertanyaan, Kibledek pernah sakit? Ya pernah. Kadang kalau habis dari tempat-tempat yang pingin atau menerima konsultasi dari seseorang yang energi negatifnya itu sangat besar, secara tidak langsung Kibledek menyerap terlalu banyak energi negatif tersebut, biasanya ya besoknya Kibledek juga sakit, meskipun ringan semacam pilek, pusing dan sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.